Shalom, selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat dan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini sebelum kita lanjut, kita berdoa sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita agar supaya firman Allah yang kita baca, kita dengar di pagi hari ini benar-benar boleh menjadi rema dan boleh menjadi kekuatan bagi kita di hari-hari terakhir ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kuasa, maha kudus, maha suci, dan maha mengetahui. Kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan kalau kami ada pada pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Bapa, sebelum kami masuk di hari yang baru ini untuk beraktivitas, kami mau datang kepadamu Bapa untuk bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan firman-Mu. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu kami akan tersesat, tanpa firman-Mu kami akan kesasar, tanpa firman-Mu Tuhan kami akan binasa. Sebab itu Roh Kudus tolong kami agar supaya setiap firman Allah yang kami dengar di pagi hari ini benar-benar adalah pesan Tuhan bagi kami di akhir zaman ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Ibrani. Ya. Kita akan membaca dalam kitab Ibrani patsalnya yang ke-12. Ya. Ibrani pasal 12. Kemudian kita akan membaca satu ayat dari pasal ini, yaitu ayatnya yang ke-28. Ibrani 12 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, dengan hormat dan takut. Saudara, kita melihat firman Allah pada pagi hari ini begitu jelas mengingatkan kepada kita bahwa langit dan bumi yang sekarang ini yang kita tinggal, ya, bumi yang sekarang ini yang kita diami, saudara-saudara, ini adalah bumi yang bersifat sementara. Ya, langit dan bumi yang sekarang ini adalah bersifat sementara. Alkitab katakan bahwa satu saat langit dan bumi akan dibinasakan. Ya, bumi yang sekarang ini satu saat akan dihancurkan dan dibinasakan. Coba saudara kita melihat di dalam kitab Wahyu patsalnya yang ke-20. Wahyu pasal 20, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-11. Wahyu 20 ayat 11. Di situ dikatakan, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia
yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kita lompat pada pasalnya yang ke-21 dalam Wahyu. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kita baca lagi saudara-saudara, satu ayat di dalam kitab suratan Rasul Petrus, dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-3, 2 Petrus pasal 3, kemudian kita akan membaca ayat 10 mulai. Perhatikan firman Allah ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, menunjukkan dan menyatakan dengan jelas bahwa satu saat langit dan bumi yang sekarang ini akan dibinasakan, akan dilenyapkan. Kemudian Allah akan mengganti dengan langit yang baru, bumi yang baru, seperti dalam Wahyu 21 ayat 1, di mana terdapat atau berisi kebenaran. Nah, saudara, mari kita kembali pada kitab Ibrani tadi. Kita coba baca ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara-saudara, apa yang tidak dapat digoncangkan? Segala sesuatu yang ada sekarang itu sifatnya sementara. Apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita pegang sekarang, apa yang mungkin kita banggakan sekarang, saudara-saudara, itu sifatnya sementara. Apa saja yang ada di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, tidak ada yang kekal. Firman Allah katakan, segala sesuatu dia dapat goncangkan, segala sesuatu dia dapat rubah, segala sesuatu dia dapat binasakan. Apa saja dia dapat goncangkan, dia dapat binasakan. Tetapi dalam pembacaan kita tadi ayat 28, tetapi kita ini telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini sudah dari zaman purbakala, tidak ada kerajaan yang kekal, ya. Tidak ada kerajaan yang kuat, tidak ada kerajaan yang abadi, tidak ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kerajaan demi kerajaan kita lihat saudara-saudara silih berganti, karena memang kerajaan di dalam dunia ini hanyalah sementara. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, kerajaan itu dibangun dengan sistem yang paling hebat sekalipun, bahwa satu saat kerajaan dunia ini akan dibinasakan. Tetapi kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak dapat diambil oleh orang lain, kerajaan yang pasti, kerajaan yang tidak dapat beralih, tidak dapat berpindah. Itu kerajaan Allah, ya, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Sebab itu saudara-saudara, dalam ayat 28 bagian B dikatakan,
Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak terkalahkan. Kalau kerajaan-kerajaan dalam dunia ini satu waktu akan berlalu, bisa dikalahkan, bisa dihancurkan, bisa digoncangkan. Allah sanggup menggoncangkan. Tetapi kita menerima kerajaan, yaitu kerajaan dari Allah, kerajaan dari sorga, ya, yang tidak tergoncangkan. Firman Allah katakan, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita senantiasa mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tetapi saudara-saudara, sayang saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen beribadah hanya asal-asalan. Sudah ada di dalam gereja, fisiknya, tubuhnya sudah ada di dalam gereja, tapi pikirannya masih melayang-layang. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, ya, di mana setiap orang mungkin memiliki HP. Sudah ada di dalam gereja, tapi dia masih membuka WA, dia masih bermain Facebook, dia masih membaca saudara-saudara sosmed dan lain sebagainya. Tidak ada hormat, tidak ada takut. Mari kita mau beribadah kepada Allah dengan hormat, dengan takut, dengan tulus, dengan suci, dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebelum saya mengakhiri renungan pagi hari ini, saya mengajak kita membaca di dalam suratan 1 Yohanes. Suratan 1 Yohanes pasalnya yang kedua, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan yang senantiasa takut kepada Allah ketika kita beribadah dengan penuh hormat, dengan cara yang berkenan. Saudara, kita menghadap pejabat saja. Coba saudara menghadap presiden, kemudian di depan presiden saudara masih main HP, saudara-saudara. Pasti ajudannya akan menegur dan akan mengusir saudara. Ini kita menghadap Tuhan, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kudus. Yang firman Allah katakan dia bagaikan api yang menghanguskan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 29. Ya, tapi banyak orang Kristen sudah dalam gereja, tetapi saudara-saudara, dia seperti seolah-olah dia masuk dalam bioskop, dia seolah-olah masih berada di pasar, dia seolah-olah masih berada di jalan. Ya, tapi marilah saudara-saudara, kita menghargai Tuhan karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap kuat, tetap setia mengiring Tuhan. Waktunya sudah dekat. Yohanes katakan dunia ini sedang lenyap, sedang. Dan satu saat akan mencapai puncaknya, di mana Tuhan akan membinasakan langit dan bumi. Tetapi orang-orang yang percaya, yang takut dan setia kepada Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami senantiasa hidup taat, hidup setia, beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan penuh hormat, dengan penuh takut, karena kami menghampiri Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kudus, yang laksana api menghanguskan. Berkati kami semua sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.